budaya. Ikutilah acara Ngopi Sepeda, ngobrol pintar sesama pejuang Dhamma. Kamis, tanggal 14 April tahun 2022. Pukul 20 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di channel YouTube Ngopi Sepeda. Edisi 6 dengan tema Milenial Berprestasi. Narasumber pada hari ini adalah Bapak Erik Fernardo, SIP, MSI. Beliau adalah seorang aktivis muda Buddhis. Moderator pada acara ini akan dipandu oleh Ibu Naryaningsih SSI, SAG. MC acara ini adalah Bapak David Kimlianto, SE. Doa akan dipanjatkan oleh Bapak Rudi Wijaya, CSP. Pembacaan syair suci Dhammapada akan dilantunkan oleh Ibu Ratna Dewi. Selamat mengikuti acara Ngopi Sepeda. Ngobrol pintar sesama pejuang Dhamma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Buddhaya. Soti Hotu, Namo Buddhaya. Kembali lagi di acara Kamis malam kita Ngopi Sepeda, ngobrol pintar sesama pejuang Dhamma. Tidak terasa kali ini sudah memasuki episode ke-6 Ngopi Sepeda. Dan pada malam hari ini, susunan acaranya seperti biasa. Yang pertama ada doa pembuka, lalu ada lantunan syair Dhammapada. Yang ketiga, diskusi Dhamma. Keempat, pengumuman. Dan yang terakhir adalah doa penutup. Oke, tidak usah berlama-lama. Untuk memulai acara ini, kita panggil Romo Rudi Wijaya untuk memimpin di dalam doa. Pada Romo Rudi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, kita awali Ngopi Sepeda edisi ke-6 ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Berkat kekuatan Tiratana, berkat daya Tiratana, semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteru, musibah, serta segala macam rintangan apapun, semua lenyap tanpa sisa. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua sangga, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sabe sata bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Kak David. Ya, terima kasih Romo Rudi atas pemanjatan doa pembukanya. Selanjutnya, untuk melengkapi pembukaan acara pada malam hari ini, saya mengundang Ibu Ratna Dewi untuk melantunkan syair Dhammapada. Kepada Ibu Ratna Dewi, saya persilahkan. Terima kasih Pak David. Selamat malam, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Marilah sejenak kita bersikap anjali
untuk mendengarkan syair suci Guru Agung Buddha Utama, yaitu Dhamma pada bab 1 Yamakawaka syair 6. Pare ca na nanti maya mertha yamamase yecha tattha nanti tato sammanti medhagati. Sebagian orang tidak menyadari bahwa kita akan menjadi binasa dalam perhimpunan ini. Pertikaian lerai oleh pihak yang menyadari. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Silakan Pak David. Terima kasih Ibu Ratna Dewi atas lantunan syair Dhammapada yang begitu indah. Baik, kalau begitu saya akan membacakan profil dari moderator yang akan memoderatori acara ngopi sepeda pada malam hari ini. Moderator kita pada malam hari ini adalah Ibu Naryaningsi SSI SAG. Aktivitas beliau, yang pertama, beliau merupakan Kepala SMP Sekolah Bodhisatta tahun 2015 sampai 2018. Kemudian, beliau merupakan Kepala TK dan SD Mutiara Bangsa 6 dari tahun 2018 sampai saat ini. Ketiga, beliau merupakan Wakil Ketua 2 Bidang Pendidikan Yayasan Dhamma Sobana Cita. Yang keempat, beliau merupakan Sekretaris Yayasan Anak Asuh Mitra Widya Indonesia. Dan yang kelima, Bu Naryaningsi merupakan Penyuluh Agama Buddha Honorer Provinsi Banten. Oke, untuk mempersingkat waktu, acara ini saya serahkan kepada Ibu Naryaningsi untuk memoderatorinya. Kepada Ibu Naryaningsi, saya persilahkan. Ya baik, selamat malam. Terima kasih banyak Ko David ya sudah membantu berjalannya acara seperti biasa kegiatan setiap hari Kamis malam ngopi sepeda. Kebetulan sudah edisi ke-6, luar biasa ya. Sungguh membuat ruang baru bagi para pejuang Dhamma. Baik Ibu Bapak, saudara-saudara sedhamma dimanapun Anda berada ya, yang pastinya yang mengikuti acara ini melalui link YouTube ya, semoga selalu sehat ya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, senang sekali pada kesempatan malam hari ini edisi ke-6 ya, ngopi sepeda tetap eksis untuk para pejuang Dhamma. Malam ini saya ditemani oleh orang yang sangat luar biasa yang tentu saja saya juga baru kenal ya. Untuk itu kita sama-sama akan menggali narasumber kita pada malam hari ini. Sebelumnya supaya kita bisa mengenal lebih dekat gitu ya, dan mungkin kita juga bisa banyak nanti berkomunikasi dengan beliau, saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Beliau adalah Erik Fernando ya, biasa dipanggil Erik. Beliau mempunyai banyak dan segudang prestasi. Yang pertama, beliau merupakan juara 1 Dhamma Desana Bahasa Indonesia di Swayamwara Tipitaka Gata ya, DKI Jakarta tahun 2017.
Dan kemudian beliau juga dipercaya menjadi penyuluh agama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia DKI Jakarta tahun 2020 sampai 2021. Beliau merupakan lulusan tercepat S2 ya, komunikasi di Universitas Indonesia angkatan 2020 ya. Yang sebelumnya beliau juga lulus S1 jurusan Ilmu Politik di Universitas Indonesia juga, predikatnya cum laude ya. Luar biasa ya. Sudah S2-nya lulus ya tercepat ya. Yang keduanya yang pertama S1-nya cum laude, itu luar biasa ya prestasi Bapak Erik Fernando ini ya. Kemudian di tahun 2020 beliau juga mendapatkan amanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan perayaan Imlek yang pertama kali dalam sejarah Kemendikbud. Luar biasa ya, kesempatan yang sangat luar biasa ini ya. Kemudian beliau juga menjadi dosen atau tamu di sejumlah perguruan tinggi dan juga aktif melakukan publikasi ilmiah dan jurnal internasional maupun jurnal nasional yang terakreditasi. Oke, Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama, luar biasa sekali narasumber kita pada malam hari ini. Untuk itu supaya kita bisa mengefektifkan waktu ya, karena kita tidak panjang waktunya, kita segera undang beliau untuk hadir. Bapak Erik Fernando dipersilahkan hadir. Nah, ini beliau. Namo Buddhaya, Ibu Naryaningsih. Namo Buddhaya Pak Erik. Sepertinya Pak Erik ini masih muda tapi sudah segudang prestasi ya Pak ya. Masih belajar-belajar Bu Ningsih. Ya, belajar dan berjuang tadi ya Pak, sama dengan pejuang Dhamma nih, selalu berjuang gitu. Betul. Pak Erik, malam ini Pak Erik mengambil tema milenial berprestasi. Kenapa mengambil tema ini Pak? Mungkin ada inspirasi tertentu sehingga nanti bisa khalayak umum atau ibu bapak atau anak kaum muda sekarang barangkali bisa nanti menjadi meniru atau Bapak bisa menjadi suri teladan bagi mereka. Boleh dijelaskan atau sedikit tentang ini Pak? Ya, sebelumnya saya ucapkan Namo Buddhaya kepada Ibu Naryaningsih, Bapak Aksiadi, Pak David, Bu Ratna, Pak Rudi, ada Pak Setia Dharma juga ini, senior kita semua, juga para penonton Ngopi Sepeda dimanapun Anda berada. Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, sukses, dan selalu diberkati. Jadi terkait milenial berprestasi, ini terinspirasi kebetulan di bulan Februari atau Maret Bu, saya kebetulan mendapatkan kesempatan juga untuk menjadi narasumber di acara Mimbar Agama Buddha yang diselenggarakan oleh Televisi Republik Indonesia, TVRI. Pada saat itu TVRI mengusulkan tema milenial berprestasi. Walaupun saya sendiri merasa bahwa saya ini orang yang masih dalam proses tahap belajar, Ibu. Saya selalu punya prinsip bahwa sampai nantinya kita masuk ke dalam peti, sampai itulah kita harus belajar terus-menerus tiada hentinya. Dan belajar ini bisa kita lakukan terhadap siapapun, dalam kondisi apapun. Selalu ada hikmah yang bisa kita petik dari setiap peristiwa yang kita alami. Adapun makna dari milenial berprestasi, tentu milenial ini konotasinya adalah kelompok umur yang berada di saat ini di usia-usia produktif ya, anak-anak yang mungkin ketika dia masih sekolah menengah itu sudah mengenal BlackBerry Messenger, tumbuh dengan perkembangan sosial media, kita sudah mengenal berbagai medsos di usia yang sangat muda, perkembangan internet juga berlangsung dengan cepat sewaktu kita tumbuh dewasa, dan saat ini kita sedang masuk di dalam dunia-dunia kerja. Adapun makna dari prestasi sendiri bagi saya adalah orang yang berprestasi itu adalah orang yang bukan hanya bicara apa yang berhasil dia dapatkan, tapi berprestasi itu adalah apa yang bisa kita berikan terhadap orang lain. Nah, jadi kurang lebih itu Bu makna dari tema yang kita akan bahas pada malam hari ini.
Oke, luar biasa sekali ya. Jadi bukan sekedar prestasi untuk diri sendiri, tapi barangkali prestasi kita bisa sangat bermanfaat untuk orang lain ya. Tentu saja itu sangat bermanfaat apabila kita semua bisa mencermati bersama bahwa itu bisa menjadi suri teladan bagi kita bersama, begitu ya. Apalagi anak-anak muda yang zamannya milenial nih ya. Jadi jangan sia-siakan si HP itu ya. Jadi HP itu gunakan sebaik, seefektif mungkin sehingga apa yang ada di HP, fitur-fitur apapun bisa menjadi berprestasi untuk kita, begitu ya. Makanya malam ini Pak Eri sengaja mengambil tema yang luar biasa, milenial berprestasi ya. Jadi ini juga sangat menarik bagi saya. Jadi makanya kenapa saya harus tanyakan terlebih dahulu ya. Barangkali ada hal-hal yang membuat Pak Eri ingin membuka wawasan kepada kita semua begitu. Nah, selanjutnya Pak Erik tadi kan di CV-nya udah banyak sekali ya yang prestasi-prestasi yang sudah pernah diraih. Berikutnya bagaimana kisah perjuangannya ya, perjuangan Pak Erik ini ya menjadi penyuluh agama Buddha di tahun ini ya di Jakarta ya, gitu ya. Kebetulan penyuluh juga ya Pak ya. Jadi sekalian itu tugasnya, jadi satu sekali mendayung udah 2-3 pulau terlewati tuh Pak. Ya. Oke, ya terima kasih Ibu Naryaningsi atas pertanyaannya. Jadi kalau bicara bagaimana perjuangan untuk menjadi seorang penyuluh agama budaya, kebetulan saya tahun 2020 sampai 2021 selama 2 tahun mendapatkan amanah untuk jadi penyuluh agama Buddha, sama seperti Ibu Naryaningsi dan juga teman-teman yang lain, hanya berbeda provinsi saja. Jadi awal mulanya ini sewaktu saya masih kuliah di semester 7, Bu. Jadi pada saat itu saya di tahun 2017, saya belum lulus S1, ada lomba yang diselenggarakan oleh salah satu perguruan tinggi, waktu itu diadakan oleh Universitas Tarumanegara, mengadakan lomba Dhammadesana. Jadi pada saat itu saya ingin coba-coba, pengen coba nambah pengalaman, nambah wawasan, gimana sih lomba Dhammadesana ini. Kebetulan waktu itu bareng teman-teman juga ada yang lomba cerdas cermat, lomba yang lain-lain di Untar tersebut. Nah, sewaktu lomba tersebut, ternyata saya mendapatkan juara 2. Nah, dari situ kemudian saya merasa, mungkin saya ada sedikit potensi nih di dalam membeberkan dharma terhadap orang lain. Nah, dari Universitas Tarumanegara saya kemudian coba untuk ikut lomba Dhammadesana yang diadakan oleh Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya yang ada di Sunter. Pada saat itu dia juga bikin lomba ceramah, saya coba ikut. Nah, ternyata saya dapat juara 3. Nah, kemudian dari Vihara Dhammacakka tersebut saya melihat pengumuman seleksi Swayamvara Tripitaka Gatha yang diadakan di Jawa Barat. Nah, jadi pada saat itu karena saya mahasiswa UI walaupun dekat dengan ibu kota, dengan Jakarta, tapi karena secara domain lokasinya ada di Depok, maka saya diizinkan oleh Pembimas Jawa Barat untuk ikut lomba Dhammadesana di Jawa Barat saat itu, tahun 2017. Saya coba ikut, kemudian di sana ternyata saya mendapatkan juara 3. Juara 3 artinya saya tidak bisa maju ke tingkat nasional. Waktu itu saya juga cukup merasa, mungkin saya merasa bersyukur juga bisa dapat juara 3, tapi karena nggak bisa mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional, maka saya merasa masih belum puas. Nah, ternyata tidak lama setelah itu, saya lagi perjalanan pulang dari Jawa Barat ke Jakarta, saya dapat poster lomba Swayamvara Tripitaka Gatha juga di DKI Jakarta. Nah, ini diadakan kurang lebih 2 minggu setelah lomba yang di Jawa Barat. Saya coba daftar lagi. Nah, jadi di Jakarta itu saya coba daftar dengan pengalaman 3 kali ikut lomba Dhammadesana di tahun yang sama ya, dan nggak pernah dapat juara 1. Nah, ternyata berbagai pengalaman tersebut menempa saya di DKI Jakarta waktu saya ikut lomba STG. Kebetulan karena saya KTP-nya DKI Jakarta dan saya tinggal di wilayah Jakarta, saya boleh ikut juga. Nah, di situ saya
Omi Tohut ternyata mendapatkan juara 1 dan mewakili DKI di tingkat nasional. Memang di tingkat nasional pada saat itu saya nggak berhasil menang ya, tapi banyak sekali pengalaman yang saya raih, dan yang paling utama adalah bisa berkenalan dengan teman-teman dari berbagai vihara yang lain. Karena kan kebetulan di lomba STG itu tidak hanya lomba ceramah saja, ada lomba baca parita, baca liamkeng, baca dhammapada, dan lain sebagainya. Nah, di situ semuanya yang terdiri dari berbagai vihara, saya berkenalan, membangun hubungan baik. Sewaktu saya mau pulang, kemudian saya ditanya oleh salah satu pengurus yang waktu itu jadi salah satu panitia juga di sana dari DKI Jakarta. Nah, beliau bertanya, Erik, nanti kalau di Jakarta mau nggak ceramah di vihara saya? Jadi vihara yang pertama kali saya datangi untuk ceramah itu adalah vihara STS yang ada di Sunter. Nah, jadi di vihara tersebut saya mendapatkan kesempatan untuk sharing ke remaja atau pemuda di vihara STS tersebut. Nah, di vihara STS tersebut ketika saya pertama kali ceramah, saya masih ingat waktu itu saya ceramah di hadapan 5 orang. Dan saya sampaikan ke mereka, wah, ini pertama kalinya saya ceramah di vihara, dan ini seperti ketika Sang Buddha membabarkan roda Dharma pertama kalinya kepada 5 muridnya. Waktu itu saya ada 5 para umat yang ada di sana, hanya 5 orang, dan saya sampaikan, saya bersyukur saya bisa mendapatkan kesempatan untuk sharing. Nah, dari situ kemudian saya upload kegiatan saya ceramah, Bu. Jadi kegiatan-kegiatan saya ceramah, saya upload di media sosial saya, di Instagram, Facebook, di status WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, ternyata dari situ, kemudian karena kan kebetulan juga waktu kuliah kan aktif ya di KMBUI, kita kenalan dengan berbagai pengurus vihara maupun KMB-KMB lain. Nah, ternyata dari situ mereka lihat dan mereka tanya, oh, ternyata sekarang Ko Erik udah sharing-sharing Dharma juga nih, kapan-kapan boleh sharing di berbagai, kemudian saya dapat undangan untuk sharing di KMB maupun di vihara-vihara, dan saya tidak pernah membedakan aliran atau majelis dari vihara tersebut. Selama di sana masih menerima saya sebagai seorang penceramah, selama saya masih diterima sebagai seorang pembabar Dharma, saya akan datang berkunjung, dan selama waktunya pas, selama aksesnya masih bisa saya tempuh, pasti saya akan berkunjung ke vihara tersebut. Dan saya selalu meyakini bahwa membabarkan Dharma ini adalah hal yang positif, karena yang namanya belajar itu bagi saya ada 3 tahap, Bu. Jadi fase belajar yang pertama adalah kita membaca atau kita mendengar informasi yang ingin kita pelajari, membaca atau mendengar atau melihat. Kemudian yang kedua adalah kita coba memahami apa yang kita baca, kita coba memahami apa yang kita dengar, kita coba memahami apa yang kita lihat. Jadi yang pertama adalah proses melihat atau membaca itu sendiri, kedua memahami, yang ketiga adalah memberikan pemahaman dari yang kita tahu. Jadi dengan kita membabarkan Dharma, itu adalah satu bagian dari proses kita untuk belajar juga. Dengan kita bisa membagikan apa yang kita pelajarin, apa yang kita pahami. Nah, itulah proses kita belajar sesungguhnya. Seiring berjalannya waktu, kemudian di tahun 2019 akhir, saya mendapatkan informasi ada seleksi penyuluh agama Buddha ya, yang diadakan oleh DKI Jakarta. Pada saat itu saya dengan modal nekat saja, saya coba untuk mengikuti seleksi yang ada. Kebetulan pada saat itu memang saya tidak sampai sekarang juga tidak masuk di dalam, pada saat itu ya saya tidak masuk di dalam majelis agama Buddha tertentu. Jadi waktu itu kan yang ikut seleksi ada dari berbagai majelis ya, ada majelis yang mungkin aliran Theravada, Buddhayana, Mahayana, Tantrayana, Tridharma, Nichiren, Maitreya, dan lain sebagainya. Kebetulan pada saat itu saya memang belum ditasbihkan sebagai seorang pandita dan sejenisnya. Jadi pada saat itu saya masih umat awam biasa, dan saya coba untuk mendaftarkan diri.
Nah, ternyata Omi Tohut pada saat itu saya bisa lolos menjadi salah satu penyuluh agama Buddha yang tidak mewakili majelis apapun. Pada saat itu independen. Nah, dari situ juga semakin mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi dharma ke berbagai vihara, cetia maupun KMB maupun forum-forum lainnya yang ada. Nah, mungkin itu Ibu Narian Ningsih terkait perjuangan bagaimana menjadi seorang penyuluh agama juga. Cek, cek. Suara saya terdengar kok? Iya, terdengar Ibu. Tadi nggak terdengar ya? Tadi nggak terdengar. Oke, maaf. Saya pikir saya pakai headset akan lebih baik, ternyata tidak baik gitu. Oke, maaf ya. Oke, dilanjutkan kembali ya, luar biasa sejarahnya, cerita awalnya dari Ko Erik ini ya, yang dulu dari ceramah 5 orang, sekarang bukan 5 orang lagi. Ngantri giliran untuk jadwal ceramah ya, yang pasti begitu. Iya, seperti yang sudah diutarakan sama Ko Erik, itu netral itu sangat penting kok. Makanya saya jadi penyuluh bukan dari sekte nih, jadi penyuluh sama ini dari Yayasan Mitra Widya Indonesia ini yang netral gitu. Seperti itu supaya kita juga kalau netral itu enak di terjun di lapangan itu akan mudah begitu. Seperti itu. Kemudian kalau itu dari cerita yang sangat panjang begitu, yang walaupun tadi Ko Erik menceritakan secara singkat ya, karena kalau panjang-panjang pasti tidak cukup ini waktunya gitu. Mungkin selama membabarkan dhamma dari wihara ke wihara, dari kampus ke kampus begitu. Apakah ada yang sangat berkesan menurut Ko Erik begitu dari pembabaran dhamma yang selama ini sudah pernah dilakukan? Silakan. Oke, terima kasih Bu Ningsih. Jadi apa sih mungkin tempat atau momen yang buat saya sampai sekarang paling berkesan ya ketika saya keliling untuk membabarkan dharma. Pada saat saya pernah mendapatkan kesempatan untuk sharing dharma di salah satu di dua penjara yang ada di wilayah Banten di Kota Tangerang. Waktu itu saya pernah ceramah di penjara wanita ya, lapas wanita. Kemudian saya pernah ceramah di penjara atau lapas pemuda juga. Nah, ini yang pemuda isinya hampir laki-laki semua. Jadi di lapas perempuan tersebut dan juga lapas pemuda tersebut, ternyata saya baru tahu tuh, oh di dalam penjara tuh ada tempat ibadah masing-masing agama ya. Dan juga ada tempat ibadah agama Buddha di sana. Dan waktu saya datang, ternyata cukup banyak umat Buddha yang masuk menjadi warga binaan ya dari lapas atau menjadi tahanan penjara. Banyak berbagai kasus yang dialami. Saya paling ingat itu kalau umat Buddha, kasus yang dialami adalah kasus narkoba. Nah, jadi kita setelah berkunjung ya ke vihara tersebut, saya merasa sangat bersyukur dengan lingkungan yang saya miliki. Seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Manggala Sutta, Panditanang Casewanang, Asewana Cabalanang, Etam Manggalang Mutamang. Bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, tidak bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, itulah berkah utama. Saya mendengarkan cerita dari berbagai tahanan tersebut. Kalau di lapas perempuan ternyata kebanyakan adalah sebagai seorang kurir ya. Jadi mereka karena terhimpit kondisi ekonomi, kemudian mereka ingin mendapatkan penghasilan yang cukup cepat dalam waktu singkat, penghasilan yang besar, maka menjadi kurir narkoba merupakan salah satu opsi yang mereka tempuh dan tidak ada kondisi lain. Nah, pada saat itu saya juga diceritain tuh bagaimana sih
upaya-upayanya untuk tidak ketahuan sebagai seorang kurir narkoba. Namun yang bisa saya sampaikan adalah sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Jadi sehebat-hebatnya modus yang mereka lakukan, ternyata banyak juga yang akhirnya ketangkap. Mereka cerita dengan sangat menarik bagaimana menyembunyikan narkoba, obat-obatan terlarang tersebut, bagaimana nanti kode-kode yang harus diberikan, dan lain sebagainya. Kemudian di Lapas Pemuda juga sama. Hanya di Lapas Pemuda ini seingat saya kebanyakan kasusnya adalah seorang pemakai yang juga pengedar. Jadi dia mengedarkan narkoba karena dia sudah sangat ketagihan mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut. Nah, kemudian saya tanya, kenapa Bapak atau Mas atau Koko pada saat itu pakai narkoba sih? Nah, ternyata banyak dari mereka yang menggunakan narkoba itu karena ketidaktahuan mereka. Nah, jadi banyak yang sudah mengkonsumsi narkoba dari usia, ya mungkin mereka cerita ada yang usia kelas 5 SD, sekitar 10-11 tahun, kemudian usia-usia SMP. Nah, itu kan usia-usia yang bisa kita bilang belum matang secara watak, karakter, maupun intelektualitasnya ya. Orang yang di usia-usia tersebut sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain, dan mereka ternyata karena ada faktor keluarga juga, karena berasal dari keluarga yang pemakai narkoba, sehingga mereka ikut-ikutan menggunakan dan mengkonsumsi narkoba tersebut. Nah, apesnya adalah penggunaan narkoba ini ternyata akan berakibat pada kecanduan yang sudah melekat di otak mereka. Jadi karena mereka dari kecil sudah konsumsi narkoba, dan akhirnya nggak bisa lepas dari jeratan narkoba tersebut. Sehingga sampai mereka dewasa pun, mereka akan cari-cari cara untuk bisa mendapatkan obat-obatan terlarang tersebut. Nah, dari sini kita bisa pahami bagaimana peran penting keluarga, khususnya di keluarga Buddhis ya, untuk kita bisa menanamkan nilai-nilai ajaran Sang Buddha kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus kita dengan sangat perhatian. Jadi kalau kita coba pelajarin, memang banyak di keluarga komunitas Buddhis ini yang memberikan pemahaman Dharma terhadap anak-anaknya ini agak kurang. Dan juga hal ini yang berakibat karena kurangnya perhatian dari keluarga, kurangnya bimbingan secara agama, dan lain sebagainya. Banyak anak-anak ini yang mencari pelarian lain, seperti yang dialami oleh para penghuni lapas tersebut. Bagaimana akhirnya mereka lari menjadi seorang pengguna narkoba, karena di sana mungkin ada komunitas yang menyambut mereka, ada mereka mencari rumah kedua, dan mereka merasa komunitas pemakai narkoba tersebut adalah rumah kedua, yang pada akhirnya menyebabkan ketergantungan kepada mereka. Nah, jadi dari situ saya kemudian menjadi sadar, dan saya justru dari penjara tersebut saya belajar banyak bagaimana beruntungnya kita saat ini memiliki hidup yang sekarang, bagaimana beruntungnya kita saat ini bisa lahir sebagai seorang manusia, bisa mendapatkan pemahaman Dharma yang pas, sehingga kita bisa menentukan karir pilihan kita dengan bebas, dengan kita memiliki free will. Karena kalau orang-orang yang sudah pakai narkoba itu bisa dibilang kehendak bebasnya ini sudah nggak ada lagi. Iya, Otak dia sudah terbelenggu oleh zat-zat adiktif tersebut. Nah, itu bagi saya sampai sekarang yang masih berkesan ya, sampai sekarang dalam proses membabarkan Dharma ini, Bu Ningsi. Iya, baik. Iya, sangat berkesannya pasti yang di penjara itu ya, karena jadinya banyak pengalaman yang Ko Erik peroleh, kemudian jadi tahu latar belakang yang menyebabkan kenapa sampai mereka-mereka menjadi tertarik sekali dengan narkoba begitu ya. Jadi mungkin ini sahabat pejuang Dhamma dimanapun Anda berada, ini apalagi anak-anak muda gitu ya, ruginya banyak tuh. Ruginya banyak kalau sudah mengenal narkoba ya, yang kalau narkoba itu digunakan dengan tidak semestinya,
akhirnya menyebabkan kerugian bagi diri sendiri ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ko Erik ya, begitu. Mungkin teman-teman yang ada di luar sana nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung chat ya. Jadi nanti bisa langsung ditanggapi oleh Ko Erik begitu ya. Oke, saya juga menyapa ini memang benar ada Bapak Setia Dharma. Bapak Setia Dharma ini dulu juga Ketua Sriwijaya pertama ketika saya masih kuliah karena saya SAG-nya dapatnya dari Sriwijaya. Selamat malam Pak Setia Dharma, semoga selalu sehat. Senang sekali malam ini bisa bergabung ya di Ngopi Sepeda begitu. Kemudian juga ada beberapa teman yang bergabung. Terima kasih semuanya. Bukan mudah-mudahan lagi, pastilah kalau dicermati bersama akan sangat bermanfaat. Pak Dito juga gabung ya malam ini ya. Terima kasih Pak Dito begitu ya. Jauh banget dari Riau begitu. Ada dari Riau, ada dari Batam. Ini kayaknya dari Sabang sampai Merauke ini Pak Erik. Gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi Sepeda pada malam hari ini. Begitu. Kemudian kita lanjutkan kembali Pak Erik ya. Kalau tadi Pak Erik menceritakan momen yang paling berkesan selama pembabaran Dhamma. Tetapi kalau sudah ada yang berkesan kira-kira selama pembabaran Dhamma itu ada nggak yang pengalaman buruk yang mungkin pernah dilalui begitu, walaupun buruk bukan berarti nggak bisa buat contoh kita ya, pasti juga bisa jadi acuan atau evaluasi kita begitu ya Pak ya, pasti sangat bermanfaat begitu. Kira-kira ada tidak Pak pengalaman buruk selama membabarkan Dhamma? Silahkan Pak. Ya, baik Bu Ningsi. Jadi kalau bicara pengalaman buruk, mungkin saya lebih ke cerita apa sih momen-momen yang cukup ya sangat berkesan juga ya, tapi dari sisi yang sedikit berbeda dengan yang tadi. Memang kalau bicara soal pengalaman membabarkan Dharma ini, banyak sekali lika-liku kehidupan yang sudah saya lalui ya selama menjadi pembabar Dharma. Tapi saya selalu punya prinsip yaitu sabadanang dhammadanang jinati. Di antara semua pemberian maka dana dhamma adalah yang tertinggi. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya kita bisa berdana dari sisi materi saja, tapi dari sisi tenaga kita, dari sisi pemikiran kita, bahkan dari sisi pemahaman dharma kita. Ini kalau bisa kita bagikan kepada orang lain, ini akan menjadi manfaat. Saya ingat sekali pertama kali saya ceramah itu, saya tidak memiliki kendaraan ya. Jadi pada saat itu saya mulai ceramah, saya kemana-mana itu naik kereta Bu Ningsi. Saya ingat saya pernah ceramah sampai ke wilayah perbatasan Kabupaten Bogor, Tangerang gitu ya. Mungkin di daerah-daerah Parung gitu. Waktu itu saya dapat undangan, apalagi awal-awal saya ceramah Dharma itu, pokoknya diundang di mana saya pasti datang. Dan pada saat itu kan belum ngetren webinar seperti zaman sekarang ya. Jadi saya datang ke desa-desa, keliling. Saya ingat banget waktu itu saya pernah, waktu saya tahun 2018 selesai saya sidang skripsi, jadi paginya saya sidang skripsi, malamnya itu saya akan ceramah Dhamma tuh di salah satu kabupaten di daerah Tangerang. Nah pada saat itu karena saya nggak punya kendaraan, saya naik kereta dari Jakarta, kebetulan di rumah saya ada stasiun Duri, saya naik kereta ke daerah transit di Tanah Abang dulu, dari Tanah Abang kemudian transit di salah satu stasiun yang agak jauh tuh. Kemudian keluar dari stasiun, nanti baru dijemput oleh panitia yang ada di sana. Nah kemudian setelah selesai ceramah, bla 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 bla, kemudian ngobrol-ngobrol dulu sama pengurus di sana. Jadi saya kalau ceramah ke berbagai tempat itu sebetulnya saya paling senang dan menikmati selain sesi waktu kita sharing Dharma ya, itu sesi waktu kita bisa kenalan dengan umat dan pengurus yang ada di sana. Nah, saya ingat banget tuh bagaimana waktu saya naik kereta ini, saya mesti berkejaran dengan waktu. Karena kan kereta pada saat itu jam malamnya cukup awal ya, jadi mungkin sekitar jam 9:30-10-an udah mesti jalan lagi. Bahkan pernah ada satu kali
hampir ketinggalan kereta dan lain sebagainya. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang menarik yang saya ambil hikmahnya. Kemudian pernah juga saya ingat banget waktu ceramah naik kereta itu, kan kita di kereta waktu itu sebelum COVID masih sangat dempet-dempetan ya sama orang, kan padat banget tuh. Sehingga saya dari rumah itu nggak langsung pakai kemeja tuh. Jadi saya pasti pakai kaos dulu, saya pakai jaket. Nanti begitu sampai di viharanya, baru saya lepas kaosnya, ganti ke kemeja. Jadi kemana-mana selalu seperti itu. Tapi menariknya adalah dari berbagai pengalaman tersebut, saya coba lakoni dengan ikhlas. Dan saya selalu, Bu Ningsi, kalau saya selesai sharing Dharma itu kan kadang-kadang kita terima honor transport ya, Bu Ningsi ya. Kan kadang suka dikasih semacam wisik dari pengurus vihara dan sebagainya. Saya nggak pernah tolak honor transport atau angpau tersebut. Saya terima, tapi saya nggak pakai untuk saya pribadi. Jadi saya kumpulin angpau-angpau tersebut ya di dalam satu rekening terpisah. Rekening ini nggak saya pakai untuk saya pribadi. Jadi di dalam rekening ini saya kumpulin tuh angpau-angpau tersebut, dikumpulin juga tunjangan penyuluh waktu saya jadi penyuluh. Dan kalau ada orang yang minta tolong ke saya, kadang-kadang kan ada aja ya, kita ketemu umat, apalagi kalau di vihara ada yang merasa kesulitan dan lain sebagainya. Biasanya saya ambil tuh dananya dari kumpulan rekening yang saya kumpulin dari angpau-angpau tersebut. Nah, jadi dari situ kita bisa menebar manfaat lagi bagi orang lain. Dan melalui proses tersebut terus berjalan, ternyata banyak sekali hikmah yang saya petik, bagaimana perkembangan karir yang boleh dibilang banyak rezeki ya. Kalau orang Tridharma bilang banyak wijinnya, Bu Ningsi. Wijin yang menghampiri saya, bagaimana betul-betul pepatah orang yang berbuat baik meskipun rezeki belum datang tapi bencana telah menjauhinya. Iya, betul. Sementara orang yang berbuat jahat meskipun bencana belum datang tapi rezeki telah menjauhinya. Jadi dengan berbagai ketulusan tersebut, nah hikmah tersebut, ternyata banyak sekali manfaat yang saya terima dan perkembangan karir yang boleh dibilang cukup luar biasa lah yang saya syukuri dan nikmati lewat berkah karma baik dari membabarkan Dharma ini, Bu Ningsi. Mungkin itu, Bu. Iya, luar biasa. Kok sampai parung ya, kok ya? Parungnya mana tuh, parung panjang ya? Saya agak lupa, tapi seingat saya waktu saya buka petanya, wah udah kirinya Bogor, kanannya Tangerang tuh. Iya, luar biasa. Saya yang di Tangerang sampai Parung saya sudah merasa sangat jauh. Ternyata ada juga yang dari Jakarta sampai ke Parung ya. Luar biasa kok perjuangannya. Iya. Banyak hal yang perlu kita kaji ya dari apa yang sudah diceritakan sama Ko Erik ini. Jadinya saya juga kok mirip-mirip ya, cuma saya nggak berani ngomong aja. Pertama Ko Erik punya pengalaman STG, kok kebetulan sama ya Ko ya. Cuma masih menangan Ko Erik juara berapa tadi? 1 ya, saya juaranya 3 gitu. Kemudian sistem untuk beberapa hal yang Ko Erik ceritakan itu kok kebetulan aja mirip. Mungkin teman-teman sedama juga ada yang sama perjuangannya gitu. Kalau mungkin nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan yang bisa menjadi suri teladan, teman-teman dimanapun Anda berada ya boleh mendaftarkan ke Ngopi Sepeda karena ini sangat penting sebagai inspirasi banyak orang begitu. Apalagi kalau kaum milenial sekarang nih yang notabene-nya lihatnya cuma HP aja begitu ya, mudah-mudahan YouTube kita ditonton ya sebagai inspirasi begitu. Ya, luar biasa. Ini malam ini Pak Setia Dharma menyapa ya, selamat malam Pak Setia. Soalnya saya sangat Pak Setia Dharma itu perannya sangat besar karena kalau saya tidak diluluskan mungkin saya tidak bisa menjadi orang seperti sekarang ini begitu ya. Ya, semoga tetap
eksis ya Sriwijaya, karena kemarin juga menerbitkan prodi baru yaitu PGSD, yang PGSD itu sangat diperlukan untuk saya sebagai kepala sekolah SD ini, sekalian promosi Sriwijaya ini. Seperti itu. Oke, Kak Erik, luar biasa pengalamannya ya sampai Parung. Saya soalnya setiap sebulan 2 kali saya wajib ke Parung nih. Karena ada sekolah Buddhis terbitan kementerian yang memang harus dibantu di situ kok. Mungkin Kak Erik juga pernah ke arah-arah situ mungkin ya. Nah, kemudian Kak Erik tadi kan sudah ada pengalaman yang berkesan ya, kemudian ada pengalaman-pengalaman buruk yang pernah dialami, kemudian maaf Kak Erik, ini agak-agak ke privasi nih. Kak Erik sekarang sudah menikah atau belum nih? Sudah married atau belum nih ceritanya? Belum, Bu Ningsih. Sambil promosi nih, ayo siapa yang mau, jangan-jangan mau jadi apa, Samana kali ya? Ya, belum teman-teman, masih muda sekali kan, aduh. Jadi maksud saya bilang masih muda mempunyai prestasi yang segudang dan semangat berjuang yang luar biasa, begitu ya. Kemudian kira-kira belum punya istri, belum punya anak, nah kira-kira yang menjadi motivasi Ko Erik menjadi pembabar dhamma, mungkin barangkali bisa sepanjang hayat ya. Saya nggak tahu nih cita-citanya seberapa, itu siapa kira-kira kok yang menjadi inspirasi, motivasi sehingga menjadi pembabar dhamma? Iya, terima kasih Bu Ningsih. Jadi tentu yang menjadi motivasi saya ya untuk bisa menjadi seorang pejuang dhamma juga, sama seperti teman-teman yang lain itu adalah guru agung kita, Sang Buddha Gautama. Jadi bagaimana melalui dharma-dharma, untayan dhamma yang disampaikan oleh Sang Bagawa, banyak sekali hikmah, kebijaksanaan yang bisa kita peroleh. Kebetulan Bu Ningsih izin cerita juga, saya setiap hari itu kurang lebih dari tahun 2016 ya sampai sekarang, itu saya melatih diri untuk membaca parita setiap hari, Bu. Jadi waktu itu saya pernah ikut satu retret ya di tahun 2016. Dari retret tersebut kemudian dibilang oleh salah satu suhunya, ayo kalian selesai retret ini, apa yang kalian mau bawa pulang? Apakah kalian hanya bawa pulang foto-foto kah? Atau kalian bawa pulang makanan kah? Atau kalian bawa pulang oleh-oleh kah? Atau kalian mau bawa pulang satu kebiasaan baru? Nah, jadi pada saat itu saya kemudian setiap dari kita dikasih satu buku parita kecil. Jadi buku parita ini ukurannya sangat enak ya, bisa digenggam gitu dan bisa dimasukin ke kantong. Dari situ kemudian saya cukup merasa terenyuh juga, benar juga, habis dari sini apa yang mau saya bawa pulang ya. Akhirnya saya memutuskan untuk coba rajin baca parita setiap hari. Nah, jadi setiap hari Bu, saya bacain nama Karapata, kemudian saya bacain Wandana. Wandananya juga bukan cuman yang Sakyamuni Buddha ya, yang lain-lainnya seperti Avalokiteswara, Maitreya, dan lain sebagainya. Saya sebutin juga dewa-dewanya, Namo Siddhigarba, dan sebagainya. Kemudian bacain Tisarana, kemudian bacain Pancasila juga, dan saya tambahin juga 3 sila, yaitu ada Wiyapada, Abijaya, kemudian Micaditya, menghindari keserakahan, niat jahat, dan pandangan salah. Kemudian saya tambahin juga Buddha Dhamma Sanghanusati. Di dalam Buddha Dhamma Sanghanusatinya sudah ada Sacakirya Gatanya. Kemudian saya baca setiap hari bergantian Bu. Kalau Senin saya baca Manggala Sutta, Selasa Ratana Sutta, Rabu baca Anggulimala Parita, Kamis Wijaya Sutta, Jumat Bojanga Parita, Sabtu Patumodana, kemudian Minggu Karene Metta. Kemudian terakhir baru ditutup dengan Etawata. Nah, di Etawata itu kemudian saya tutup dengan melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur, kemudian juga berdoa semoga keluarga besar saya selalu diberikan kesehatan dan juga kepada saya pribadi. Nah, jadi dengan membaca parita tersebut, saya merasa banyak sekali manfaat yang saya peroleh. Terutama adalah perubahan sikap temperamen mental kita ya. Jadi memang sebelum masuk di dunia kuliah itu saya anak yang cukup agak responsif. Artinya kalau bahasa anak zaman sekarang mungkin lo
Lo enjoy, gua santai. Lo usik, gua bantai. Nah, itu kan istilah-istilah anak muda tuh kan. Iya. Kalau lo asik, gue juga santai. Tapi lo usik, gue bantai. Disenggol orang dikit, udah berantem. Naik motor, ada yang ngebut dikit dari samping kita, udah teriak-teriak. Nah, itu sikap temperamen. Dan ketika membaca Parita, saya sadar bahwa kita ini sebagai manusia harus fokus mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Jadi banyak sekali kondisi-kondisi di luar diri kita yang nggak bisa kita kontrol. Sebaliknya justru kita mestinya fokus apa yang bisa kita kontrol. Kadang-kadang satu peristiwa yang menimpa kita itu kita nggak bisa ubah. Yang bisa kita ubah adalah respon kita terhadap peristiwa tersebut. Nah, dalam hal ini juga terkait membabarkan dharma. Membabarkan dharma itu mungkin kalau orang merasa, oh kalau mau babarin dharma kita mesti suci dulu, mesti jadi orang baik dulu. Buat saya pemikirannya justru agak beda. Jangan tunggu suci dan sungguh kita udah bersih dulu baru kita babarin dharma. Justru dengan kita ikut membabarkan dharma itu menjadi seorang pejuang dharma, ini proses kita untuk belajar juga, mengingatkan diri kita juga untuk bisa menjadi pribadi yang suci dan bersih tersebut. Nah, jadi mindsetnya agak terbalik dari orang kebanyakan. Kalau nunggu suci nanti nggak ada kesempatan lagi. Ya, kok ya. Betul. Habis waktunya ya, kok ya. Jadi kalau misalnya nunggu suci nggak ada kesempatan lagi karena kita semakin lama semakin tua nggak ada kesempatan. Oke, silakan dilanjutkan Kak. Waktu kita kurang sebentar, barangkali lebih singkat boleh. Ya. Nah, jadi dari situ kemudian saya merasa bahwa usia muda ini kita bisa lihat jadi dua sisi, Mbak Ningsi. Orang bisa lihat usia muda itu sebagai satu kelemahan atau menjadi satu keunggulan. Sama seperti pisau. Pisau itu kalau kita gunakan untuk hal yang baik, untuk mungkin mengupas buah, memotong sayuran, dan lain sebagainya, ini kan mempermudah kehidupan kita. Tapi pisau kalau kita gunakan untuk hal yang negatif, katakanlah maaf, seperti menikam orang dan lain sebagainya, malak orang, kan jadi hal yang negatif. Itu baru satu barang yang sama. Apalagi kita dengan usia muda kita. Usia muda ini bisa jadi hal yang positif, bisa jadi hal yang negatif. Apa sih negatifnya menjadi seorang pembabar dharma di usia muda? Tentu yang pertama adalah banyak orang yang skeptis terhadap diri kita. Oh, dia masih muda. Belum tentu praktek silanya lebih tinggi dari kita. Belum tentu pemahaman dharmanya lebih tinggi dari kita. Dia masih muda mau sosok ngajarin orang yang lebih tua, yang pengalamannya lebih banyak. Nah, itu sisi negatif. Sisi positifnya apa? Oh, kita masih muda, kita masih seger, mau keliling kemanapun kita masih ayo, kita belum katakanlah terbebani dengan kewajiban, belum ada tanggungan, belum ada pasangan, belum ada anak, sehingga kita mau kemanapun masih bebas, mau keliling ke berbagai tempat, tenaganya masih kuat. Nah, jadi saya selalu melihat sisi positif. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita nggak bisa ubah persepsi orang tentang kita. Yang bisa kita ubah adalah respon kita, tindakan kita terhadap kondisi tersebut. Dalam hal ini adalah usia muda. Jadi mungkin itu Mbak Ningsi, apa sih yang memotivasi saya untuk bisa turut menjadi pejuang dharma. Oke, jadi banyak faktor ya yang menjadi motivasi aku. Jadi teman-teman juga jangan salah paham. Yang muda ini yang berprestasi, bukan berarti yang muda ini menjadi disangsikan ya. Jadi setiap hal itu tidak bisa dilihat dari usia, tidak bisa dilihat dari fisik ya, dari casingnya, tetapi bagaimana beliau itu sudah memahami atau mendalami itu yang kita harus kenal dulu. Kalau tidak kenal kita tidak akan tahu begitu. Kemudian sebelum kita lanjutkan sedikit lagi nih Ko Erik, ada yang bertanya ini umum sih pertanyaannya dari Ibu Saryanti Syarif ya. Bagaimana bisa ikut PAH tanpa ikut majelis begitu? Pertanyaannya. Gimana Ko Erik? Iya, baik. Jadi memang dalam rekrutmen PAH itu kan di tiap provinsi ada ketua panitia rekrutmennya ya, dari masing-masing pembimas biasanya ketua panitia rekrutmennya, dan dalam proses rekrutmen tersebut sudah ada peraturan teknis dalam bentuk juknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal masing-masing agama.
Nah, dalam hal ini memang di Direktorat Jenderal Bimas Buddha itu waktu saya ikut di 2020 sampai 2021, kalau dia lulusan sarjana itu tidak perlu melampirkan surat rekomendasi. Walaupun pada praktiknya hampir semua melampirkan surat rekomendasi dari majelis ataupun instansinya masing-masing. Nah, jadi pada saat itu saya ya modal nekat aja. Saya coba ikut tanpa ada surat tersebut dan kebetulan lolos seleksi tertulis dan juga wawancaranya. Dan yang paling penting sebenarnya bukan bagaimana kita bisa masuk dan diterima sebagai PAH-nya, tapi bagaimana setelah kita menjadi PAH itu kontribusi kita untuk masyarakat itu yang sebetulnya lebih penting. Bagaimana kontribusi kita buat keumatan untuk pengembangan Buddha Dharma dengan berbagai keunggulan dan juga keterbatasan yang kita miliki, ini bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kurang lebih itu, Bu Ningsi. Oke, mungkin saya juga sedikit menambahkan ya, Ko Erik, karena kebetulan saya juga PAH itu memang ada di juknisnya itu tidak harus dari majelis ya. Kalau kita S1 sih kita nggak usah pikirkan yang lain, tetapi itu juga di situ ada tertulis tidak harus dari majelis, tetapi dari organisasi keagamaan Buddha juga boleh. Jadi sebenarnya ada banyak ketentuan gitu, karena kan tidak semua penyuluh itu bisa jadi misalnya Rama-Ramani begitu, tidak selalu seperti itu ya. Apalagi anak-anak yang muda. Jadi dari organisasi keagamaan Buddha juga bisa. Kalau sudah S1 tidak perlu pakai embel-embel itu sudah bisa, kecuali bagi yang belum S1 tapi sudah mengabdi lama itu harus diketahui oleh salah satu organisasi lah gitu. Jadi tidak harus dari majelis tertentu begitu ya Bu Syarif ya. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Ini juga teman saya dari Serang kalau nggak salah nih. Seperti itu, mudah-mudahan nanti bisa bergabung lagi di ngopi sepeda berikutnya. Kemudian satu lagi, ini sebenarnya kurang 3 menit, saya butuh 1 menit kali ya. Saya masih penasaran nih Ko Erik. Jadi bagaimana Ko Erik bisa menjadi lulusan S2 tercepat nih di UI? Siapa tahu menjadi inspirasi bagi banyak anak muda milenial saat ini. Silakan, mungkin singkat saja kok. Terima kasih. Oke, Bu Ningsi. Jadi memang untuk capai satu titik tertentu, kita harus punya fokus dan goal yang jelas, Bu Ningsi. Goal saya waktu saya masuk ke S2 di UI, tentu goalnya adalah lulus. Nah, kemudian ingin lulusnya seperti apa? Ada yang orang ingin lulus sekedar lulus, sehingga mungkin kuliahnya agak ngaret. Kan, saya berbeda, saya ingin lulus dengan tepat waktu, dengan waktu yang cepat, dan dengan kualitas yang baik juga. Jadi waktu saya lulus S2 itu, saya lulus dengan predikat cum laude juga kebetulan, dan saya ingin lulus tepat waktu, menyelesaikan tugas akhir, dan tugas-tugas mata kuliah lain tepat pada waktunya. Dari situlah kita baru susun perencanaan yang matang untuk bisa mencapai goal tersebut. Tentu di tiap kampus pasti memiliki prosedur yang berbeda-beda. Kalau kami di UI misalkan, kami harus punya publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi dulu, baru kita bisa ikutan sidang tesis. Mungkin di kampus-kampus saya menyesuaikan, tapi poin pentingnya adalah tahu goal kita tujuannya apa, kita udah susun strategi perencanaan mencapai goal tersebut, dan yang paling penting adalah konsistensi melakukan yang ingin kita capai. Jadi saya waktu kuliah tersebut juga banyak teman-teman saya kalau tugas kelompok itu mungkin agak sedikit ada yang senang, ada yang kurang senang. Karena saya kalau kerjain tugas itu, tugas baru mau dikumpulin 3 minggu lagi, Hamin 2 minggu saya udah uber-uberin, Bu. Jadi mungkin deadline-nya masih 15 hari, hari kelima saya udah kelarin tuh. Nah, jadi ada mungkin orang yang senang, ada juga yang merasa, oh Erik ambisius lah apa dan lain sebagainya. Tapi saya nggak pernah pusingin, yang penting kita fokus pada goal kita. Itu aja sih, Bu. Iya, fokus pada goal ya. Nah, ini Bu Saryanti masih tanya bagi kiat-kiatnya. Kalau mau kiat-kiatnya Bu Saryanti ikut lagi nih di ngopi sepeda berikutnya karena waktu sudah habis ya. Jadi nanti barangkali punya kesempatan lagi, kemudian Ko Erik juga
mempunyai karma baik yang mendukung sehingga bisa hadir kembali di Ngopi Sepeda, bisa kasih kiat-kiatnya yang lebih detail ya kok ya. Untuk saat ini yang penting fokus pada goal yang ingin dicapai begitu. Nah, teman-teman ini diskusi yang sangat luar biasa, sampai waktunya juga sudah pas banget begitu, tapi mungkin barangkali supaya lebih abdol lagi untuk closingnya boleh kok Erik supaya lebih mantap, silakan. Pada seluruh teman-teman pejuang Dharma, saya ingin menyampaikan bahwa 1000 ayat suci bisa kita hafal. Tetapi mempraktekkan satu ayat itu jauh lebih penting. Ada banyak sekali ajaran Dharma yang kita bisa baca, kita bisa pelajari dari buku parita-parita suci, dari kitab-kitab Tripitaka, dari karya tulis orang lain, dan lain sebagainya. Dari internet juga kita bisa pelajarin. Tetapi yang paling penting yang harus kita refleksikan adalah sudah berapa banyak sih dari dharma-dharma tersebut yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau praktek kita beragama justru malah menghambat kita melakukan kebaikan bagi orang lain, maka refleksikanlah. Tapi kalau yang kita lakukan, pelajaran-pelajaran Dharma yang kita petik, itu ternyata bisa memberikan manfaat, memberikan satu kontribusi bagi perkembangan Buddha Dharma ini, maka lakukan dan kembangkanlah terus-menerus. Jangan pernah menghakimi orang lain, jangan pernah menilai ajaranku yang paling benar, ajaranmu yang tidak benar, dan lain sebagainya, karena setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing. Dari satu peristiwa, kita bisa punya dua perspektif yang berbeda. Angka 6, kalau dilihat secara terbalik, itu bisa menjadi angka 9. Begitu juga dengan kehidupan kita. Apapun yang kita alami, pahamilah dan selalu ambil sisi positif bagi kehidupan kita. Saya kira itu closing statement dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ko Erik, luar biasa. Teman-teman, demikianlah Ngopi Sepeda malam ini. Apabila Ibu Bapak, teman-teman yang dimanapun Anda berada, bila mencermati dengan baik, pastilah akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya Naryaningsih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jangan lupa ikuti selalu Ngopi Sepeda, ya, supaya kita tetap menjadi pejuang damai yang luar biasa. Demikian, selamat malam Namo Buddhaya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ko David. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Naryaningsih dan juga pemateri kita yang begitu hebat ya. Benar-benar takjub tadi saya melihatnya ya. Kita sebagai milenial nih, sebagai generasi muda jadi terpacu ya. Jadi yang muda-muda ini jangan khawatir, apapun perspektif orang jangan khawatir. Jangan tunggu kita suci dulu, justru dari sekarang kita bisa ya untuk belajar bersama-sama. Terima kasih Ko Erik atas sharing damanya. Bu Ningsih juga terima kasih telah memoderatori acara Kopi Sepeda pada malam hari ini. Untuk melengkapi acara kita pada malam hari ini, tadi sudah dibuka oleh doa, sekarang akan ditutup juga oleh Patidana yang akan dibawakan oleh Romo Rudi. Kepada Romo Rudi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ko David. Ibu Bapak dan Saudara-saudari Dhamma, setelah kita melakukan jasa kebajikan, yaitu berdiskusi Dhamma, marilah kita berbagi jasa kebajikan ini kepada para leluhur dan sanak keluarga yang memiliki hubungan karma dengan kita. Semoga mereka terus berbahagia dengan membacakan Patidana. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya.
berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Kita lanjutkan dengan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Kak David. Ya, terima kasih kepada Romo Rudi. Oke, purna sudah episode Ngopi Sepeda di edisi ke-6 ini. Untuk di Kamis depan, tanggal 21 April 2022, narasumber kita nanti ada Insinyur Indi Yudini Wirawan dengan tema kekuatan aditana ya. Jadi teman-teman semua, Rama-Ramani, Bapak Ibu semua, nanti saksikan kembali Ngopi Sepeda di Kamis depan ya, tanggal 21 April 2022. Akhir kata, terimalah salam Buddha Dhamma dari saya. Namo Buddhaya, Buddha Nubawena, Soti Hontu. Kita akhiri acara pada malam hari ini. Terima kasih.